Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para sepuh, bil khusus al mukarramah Ibu Nyai Hajah Nuriyah selaku pendiri Pondok Pesantren Api Al-Ghazali yang alhamdulillah hari ini cukup luar biasa berkembang. Awal pertama saya hadir di sini kegiatan himasal masih sangat sederhana. Kalau tidak salah itu waktu rapat himasal di rumahnya teman saya, saudara saya, yaitu Kang Yayat. Ya, masih belum seperti ini. Hari ini sangat luar biasa, Kiai. Ini berkah doa Nyai Hajah Nuriyah, Hadratil Mukarram Bapak Kiai Haji Ridwan Nasuhi dan Ibu Nyai Hajah Neneng Komariah SAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Api Al-Ghazali. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Majalengka Bapak Kiai Haji Dedi Mulyadi, alhamdulillah bisa hadir. Saya pikir hadir apa tidak, saya di jalan telepon, takutnya saya tidak telepon kok tidak memberitahu sama yang punya wilayah, makanya saya telepon. Kebetulan beliau sudah ada di sini. Terima kasih. Yang saya hormati Kiai Haji Hidayat Tamami dan Ibunya Hajah Maftuhah Badrul Zaman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali lil Banat. Ya, beliau adalah sama-sama dalam pengurusan himasal Jawa Barat. Yang saya hormati Kiai Haji Nur Salim, Ketua MUI Kecamatan Rajagaluh. Yang saya hormati Kiai Haji Sholihul Hadi, Ketua MWCNU Rajagaluh. Yang saya hormati hadir Bapak Camat Rajagaluh, Bapak Kapolsek Rajagaluh, Bapak Dan Ramil Rajagaluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kumbung, alhamdulillah juga bisa hadir. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang alhamdulillah hari ini anak-anaknya telah melaksanakan khataman Al-Quran. Tadi saya sangat terharu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren, ya, Kiai Haji Ridwan Nasuhi. Luar biasa, tidak sekedar membaca Al-Quran tapi juga dibarengi dengan riyadhah, ya, dengan puasa 1 tahun, Kiai. Syamud dahr, ya. 1 tahun penuh kecuali Yaumul Id dan Ayyamut Tasyrik, ya. Yaumul Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik. Ini merupakan thariqah, ya, yang perlu dikembangkan, ya. Karena yang namanya usaha, belajar,
dan lain sebagainya, itu tidak hanya upaya atau usaha ikhtiar secara dohir, tapi juga harus dibarengi dengan batin. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sungguhnya saya tidak menyangka saya dapat undangan, karena sebenarnya sangat mendadak sekali. Undangannya baru saya terima kemarin ya, baru kemarin saya mendapatkan undangan untuk menghadiri acara khataman di Pondok Pesantren Habib Al-Ghazali. Jadi saya alhamdulillahnya sudah lama janji akan silaturahim ke Kang Yayat, yaitu ke Pondok Pesantren Al-Ghazali, tapi belum pernah ada kesempatan. Kebetulan kemarin dapat undangan dan sayanya kebetulan waktunya kosong. Jadi alhamdulillah hari ini saya sebenarnya bukan bagiannya mau idho hasanah ya, bukan bagiannya saya mau idho hasanah, karena di setiap acara saya tidak pernah menyampaikan mau idho hasanah, tapi saya biasanya hanya sebagai sambutan. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan mau idho hasanah, tapi merupakan sambutan, karena sungguh sangat berat kalau saya diamanati untuk menyampaikan mau idho hasanah. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Al-Qur'an, keberkahan khataman Al-Qur'an yang baru saja kita saksikan bersama pelaksanaan khatamannya, dan anak-anak kita semua telah mendapatkan sertifikat atau syahadah dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ridwan Nasuhi. Mudah-mudahan anak-anak kita yang tadi telah kita saksikan bersama sekaligus mendapatkan syahadah, sekaligus mendapatkan sertifikat dari pondok pesantren, mudah-mudahan bisa diamalkan dan disebarkan nanti ketika sudah pulang di rumahnya masing-masing. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda junjungan Nabi Sri kita kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang setia menjalankan syariat agamanya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama tentu saya selaku Ketua PWNU Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ibu Nyai Hajah Nuria ya, Bapak Kiai Haji Ridwan Nasuhi, Bapak Kiai Haji Hidayat Tamami yang telah mengembangkan pendidikan atau lembaga pendidikan pondok pesantren juga sekolah ya, tidak hanya pondok pesantren tapi juga sekolah. Kenapa saya mengucapkan terima kasih? Sebab dengan berkembangnya pendidikan pondok pesantren, berkembangnya pendidikan yang ada di Jawa Barat termasuk di Majalengka, maka mudah-mudahan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap kokoh. Ketika ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada tambahannya ya, An-Nahdiyah kokoh, maka saya yakin negara kesatuan Republik Indonesia juga akan tetap kokoh. Ketika Indonesia ini Nahdlatul Ulamanya kuat ya, aswaja an-nahdiyahnya kuat, maka saya yakin NKRI tetap jaya, tetap kokoh. Karena Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini ada beberapa kelompok yang berusaha untuk merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ada beberapa kelompok yang ingin merusak, bahkan bukan merusak, mengganti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang ingin merubah Pancasila, ya, yang sudah menjadi konsensus para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu diganti dengan apa? Dengan khilafah, katanya begitu ya, dengan khilafah. Karena Indonesia ini menurut mereka bahwa dengan dasar negara Pancasila, dengan pilar ya PBNU Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45, Indonesia dianggap oleh mereka adalah merupakan negara tauhid, ya, merupakan negara tauhid. Tapi bagi kita, bagi umat Islam, bagi warga Nahdlatul Ulama, bagi pengamal ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang namanya simbol negara itu tidak harus dengan Islam, tapi yang penting umat kita, warga kita tetap bersatu, tetap kokoh, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, walaupun kita menggunakan dasar negaranya Pancasila. Saya bertanya pada Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira di dunia ini yang paling mudah, paling gampang menjalankan syariat agama Islam, melaksanakan dakwah, menyebarkan agama Islam, kira-kira yang paling mudah itu di Indonesia atau di negara-negara lain? Hanya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, yang paling mudah, paling gampang. Di mana negara melarang kita melaksanakan dakwah? Di mana negara melarang kita umat Islam mendirikan masjid, mendirikan musola, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mendirikan pondok pesantren? Tidak pernah ya negara melarang. Kalau di negara-negara lain yang namanya dakwah itu harus betul-betul mendapatkan izin daripada negara. Walaupun uangnya banyak, hartanya banyak, mau mendirikan masjid itu tidak semudah seperti kita di Indonesia, ya. Tidak semudah seperti kita membangun masjid, membangun pondok pesantren. Kalau kita uangnya belum punya juga sudah siap membangun, ya. Ini artinya kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini sudah sangat nikmat sekali, sangat enak sekali. Yang namanya pengajian dilaksanakan dimanapun, tidak ada yang melarang. Di jalanan, di masjid, di musola, di mana-mana pun, di lapangan, di negara Kesatuan Republik Indonesia, satu pun tidak ada yang melarang. Negara tidak pernah melarang. Ketika ada yang melarang dai untuk berceramah, itu persoalannya bukan karena dakwahnya yang dilarang, tapi isi dakwahnya yang selalu memprovokasi, yang selalu mengajak ya yang tidak baik. Ini yang dilarang. Kadang-kadang ada perselisihan di antara masyarakat, ya kan? Ada beberapa dai yang menganggap bahwa negara ini adalah mengkriminalisasi, ya. Padahal ketika dai-daiyah yang berdakwah dengan cara-cara yang baik, dengan melaksanakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, tidak pernah ada negara melarang. Tapi ketika seorang dai melaksanakan dakwahnya, ceramahnya, menyinggung kesana kemari, menyinggung pemerintah dengan cara-cara yang tidak baik, menyinggung kelompok lain yang tidak baik, itu adalah bukan berarti dakwahnya yang tidak boleh, yang dilarang, tapi karena cara dakwahnya yang tidak tepat, tidak pas dilaksanakan di negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita ingat sejarah bahwa perkembangan agama Islam di Indonesia ini sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasanya? Negara Indonesia negara kepulauan, pulaunya aja sampai beribu-ribu, banyak sekali kepulauannya. Kemudian turunnya agama Islam juga tidak di Indonesia, turunnya agama Islam ada di negara Saudi Arabia. Tapi perkembangan agama Islam yang dulunya Indonesia ini adalah bukan negara Islam tapi beragama yang lain, tapi kemudian Indonesia hampir 100% umatnya atau warganya memeluk agama Islam. Yang paling hebat perkembangan atau dai-dai dulu, para wali, ya, para wali, para ulama menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan hebatnya sampai umat Islam, warga negara Indonesia hampir 100% memeluk agama Islam ini tanpa adanya aliran darah, ya, tanpa adanya aliran darah. Ini yang sangat luar biasa. Makanya Nahdlatul Ulama dari dulu sampai sekarang tidak pernah lepas metode dakwahnya, tetap menggunakan seperti dakwah yang dilaksanakan oleh para wali songo, yaitu tetap menggunakan dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Padahal kalau saya pikir secara logika, secara akal, negara Indonesia negaranya kepulauan. Dari satu pulau ke pulau lain ini harus melewati lautan. Lautan yang sangat lebar, lautan yang sangat dalam. Tapi penyebaran agama Islam bisa menyeluruh, ya, bisa menyeluruh. Wajar kalau di Timur Tengah, karena agama Islam juga turunnya di Timur Tengah. Kemudian negaranya juga bukan negara kepulauan, negara daratan. Jadi sangat mungkin sekali. Tapi alhamdulillah Indonesia ini walaupun negara kepulauan, ya, tapi pengembangan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali dulu ini bisa menyebar secara merata. Dengan apa? Tidak dengan senjata, tidak dengan pedang, tapi adalah melalui budaya, ya, melalui budaya yang ada di negara kita, di daerah kita masing-masing. Budaya yang ada ini menjadi infrastruktur agama. Jadi penyebaran agama melalui budaya yang ada. Budaya yang ada selama itu tidak bertentangan dengan agama, bagi Nahdlatul Ulama, bagi Aswaja An-Nahdliyah tidak pernah dilarang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sekelumit menjelaskan tentang perkembangan agama Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, salah satunya Majalengka ini adalah termasuk punya tokoh penting, ya, punya tokoh penting, termasuk punya tokoh muassis Nahdlatul Ulama, yaitu tokoh kita, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Halim, ya. Ini sangat luar biasa Majalengka ini, ya. Jadi dalam sejarah punya peranan penting, ya, punya peranan penting. Saya dengar tadi katanya bahwa di pondok pesantren ini juga termasuk banyak dari Indramayunya, Kiai, ya. Santrinya banyak dari Indramayu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kita ini patut berbangga, ya. Orang tua patut berbangga dan anaknya juga patut berbangga. Karena apa? Karena kita ini mengirimkan anak-anak kita, ya, dikirimkan di pondok pesantren. Karena
kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah, ya. Tidak sepatutnya orang mukmin ini berangkat semuanya secara keseluruhan untuk mendatangi peperangan, ya. Ini asbabun nuzulnya, ya. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun, ya. Kenapa tidak dari sekelompok kita ada beberapa orang taifah liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam agama. Nah, ini adalah salah satunya kita para wali santri, ya, para wali santri yang mengirimkan anaknya di pondok-pondok pesantren, ya. Mudah-mudahan itu bagian daripada firqotun atau to'ifatun, ya. Bagian daripada to'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kita mengirimkan anak-anak kita di pondok pesantren agar anak-anak kita memperdalam agama. Memperdalam agama ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau ulama-ulama dahulu, kiai-kiai dahulu, ya, pondok pesantrennya menggali agama, memperdalam agamanya tidak dengan waktu yang sedikit, tapi waktunya sangat panjang. Ada yang 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Tapi kalau zaman sekarang di pondok pesantren paling 6 tahun, ya. 6 tahun sampai 10 tahun. Kalau pesantrennya itu ada pondok pada perguruan tingginya, berarti cuma sampai 10 tahun. Ini sangat jauh sekali. Karena memang yang namanya memperdalam agama itu butuh waktu panjang, ya. Butuh waktu panjang, butuh waktu yang sangat lama, ya. Butuh waktu yang sangat lama. Karena yang namanya agama, memperdalam agama itu mulai dari belajar Al-Qur'an, belajar kitab, memperdalam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tafsir, ya, ilmu hadis. Ini tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai wali santri adalah merupakan kelompok yang luar biasa menurut saya, ya, karena disebutkan juga dalam Al-Qur'an, termasuk anak-anak kita yang belajar di pesantren adalah merupakan duta-duta, ya, utusan-utusan Allah yang dikirimkan oleh orang tuanya untuk memperdalam agama, ya, untuk memperdalam agama. Lihat liyatafaqahu fiddin. Setelah selesai memperdalam agama di pondok pesantren, sudah mempunyai tugas lagi, yaitu waliyunziru qaumahum, agar memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Di tengah-tengah masyarakat harus menyebarkan ajaran agama yang dipelajari di pondok pesantren, la'allahum yahdharun, supaya masyarakatnya juga mendapatkan peringatan, sehingga masyarakatnya menjalankan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh syariat agama Islam. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa, karena tidak mudah orang tua mesantrenkan anaknya atau menitipkan anaknya di pondok pesantren, itu tidak mudah, ya. Kadang orang tuanya semangat memesantrenkan anaknya, menitipkan anaknya di pondok pesantren, ditempatkan anaknya di pondok pesantren, tapi kadang anaknya tidak mau atau tidak betah, ya.
Atau ada juga yang anaknya semangatnya tinggi, semangatnya luar biasa untuk pengen belajar di pondok pesantren, tapi kadang-kadang orang tuanya yang tidak semangat. Tidak semangatnya kadang karena faktor masalah biaya, ya. Nah, jadi kalau orang tuanya semangat kemudian anaknya semangat juga di pondok pesantren, ini sangat luar biasa, ya. Mudah-mudahan ya orang tua yang hadir di sini yang anaknya sudah tamat SMP, ya, mudah-mudahan diteruskan, ya, sampai di sini lembaga pendidikannya SMK, ya, lanjutannya adalah SMK. Mudah-mudahan anak kita, dan tadi saya dengar bahwa setelah selesai puasa 1 tahun penuh kemudian dilanjutkan dengan puasa 3 tahun, ya, 3 tahun. Ini ya, luar biasa. Jarang pondok pesantren yang melaksanakan seperti ini. Yang di Jawa Barat itu ada di Bima, ya, Bina Insan Mulia Kiai Haji Imam Jazuli. Kebetulan saya juga sering silaturahmi ke beliau, Kiai. Sering silaturahmi. Beliau juga sering mengijazahkan dalail. Ya, karena ini saya tadi kata Kang Yayat, jadi istrinya Kiai Ridwan ini adalah kakak, ya, kakaknya Kiai Haji Imam Jazuli. Jadi berarti sanadnya sama, ya, sanadnya sama. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kalau kita melihat ayat-ayat yang lain juga, anjuran atau tuntutan kita untuk belajar ilmu agama ini sangat banyak sekali. Kemudian yang luar biasa lagi adalah hadis Nabi yang mengatakan mayyuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semua juga termasuk, ya, termasuk dalam kategori mayyuridillahu bihi khairon, orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperdalam ilmu agama. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sesungguhnya kata Nabi bahwa qiwamud dunya biarbati asya'ah, tegaknya dunia, kokohnya dunia ini harus ditopang dengan 4 pilar, ya. Kokohnya dunia, tegaknya dunia ini harus ditopang dengan 4 pilar. Apa 4 pilar itu? Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, ya, dengan ilmunya ulama, dengan sumber daya manusia yang unggul, dengan sumber daya manusia yang hebat. Ini modal utama dunia akan menjadi kokoh, ya. Bi'ilmil ulama, kalau saya mengartikan secara umum, yaitu sumber daya manusia yang unggul. Kemudian yang kedua adalah bi'adlil umaro, kebijakan pemerintah, ya, kebijakan pemerintah yang adil, ya, tentunya anggaran pemerintah yang adil. Karena sesungguhnya pondok pesantren, lembaga-lembaga yang pendidikan yang didirikan oleh para kiai, para ulama, ini sesungguhnya sangat membantu pemerintah, luar biasa membantu pemerintahnya. Bayangkan kalau saya sering menyampaikan, ya, ketika sambutan-sambutan di daerah-daerah itu, bahwa satu pondok pesantren saja ketika santrinya itu 1000, kira-kira gurunya ada berapa? Santrinya 1000, kalau umpama satu guru membimbing anak 50, berarti gurunya harus 20 orang, ya, gurunya 20 orang. Nah, kalau 20 orang ini biaya yang dibebankan kepada negara, kepada pemerintah, tentu pemerintah
sangat berat sekali. Ini baru satu pesantren. Sementara pesantren di Jawa Barat ini, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, ini data yang ada di Kanwil Agama, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, jumlahnya ada 16.000 pesantren, ya. 16.000 pesantren. Kalau satu pesantren saja gurunya 20 orang, berarti kalau 16.000, ya tinggal dihitung sendiri saja berapa, betapa beratnya beban negara. Tapi para kiai, para ulama mendirikan lembaga pendidikan, ya, ini tanpa membebankan kepada negara, ya, tanpa membebankan kepada negara. Jadi cuman ya memang pemerintah juga harus memberikan perhatian kebijaksanaannya kepada lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh para kiai berupa pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren. Jadi yang kedua adalah biadlil umaro. Kemudian yang ketiga, dengan pilar yang ketiga adalah bisa khawatil ahniya, dengan dukungan para orang kaya, dukungan para pengusaha, ya. Makanya ya di negara ini ada ulamanya, sumber daya manusianya yang unggul, kemudian kebijakan penguasa, kebijakan pemerintah, kemudian juga didukung oleh para pengusaha, para orang kaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah biduail fuqara, doanya orang-orang fakir. Maka ketika negara itu sudah memenuhi atau ditopang oleh 4 pilar tadi, maka saya yakin negara itu akan menjadi negara yang kokoh, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ya terus terang sudah saya sampaikan bahwa saya ini tidak pantas kalau untuk menyampaikan mauidul hasanah. Saya sekedar idkhulus surur dan memenuhi undangan Pondok Pesantren Api Al-Ghazali. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Pondok Pesantren Api Al-Ghazali ini terus berkembang, ya, tidak hanya sampai kepada SMK, tapi saya berharap sih kira-kira juga ada perguruan tingginya, ya, dilanjutkan dengan perguruan tinggi, ya perguruan tingginya terserah di sini, karena supaya anak-anak kita ini belajarnya berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Jadi didikan aswaja mulai dari SMP, SMA, atau SMK. Kalau umpama kuliahnya keluar, ini bisa rubah, ya, ajaran yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita ketika kuliahnya keluar, maka dikhawatirkan ideologinya akan berubah. Fenomena sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak tumbuh pesantren modern yang mengajarkan, ya, yang mengajarkan ideologinya ini tidak sesuai dengan ideologi aswaja an-nahdiyah. Maka saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita menitipkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren, karena khawatir niatnya kita baik, niatnya bagaimana anak-anak kita menjadi orang-orang yang punya ilmu yang tinggi, ya, intelektual yang tinggi, tapi tiba-tiba pulang ke rumah musuhi orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya biasa tahlil, dia diajari dilarang tahlil, bahwa tahlil itu bid'ah, yasinan itu bid'ah, ya. Kemudian barzanji, maca barzanji juga bid'ah, manakiban bid'ah. Sementara orang tuanya sudah tradisinya atau sudah kebiasaannya membaca itu. Bahkan yang paling parah lagi katanya yasinan yang dilakukan secara jamiahan itu adalah dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya. Ini naudzubillah min dzalik. Lah, ajaran-ajaran yang
diberikan oleh mereka ini sangat membahayakan sekali, ya, sangat membahayakan sekali. Oleh karena itu sekali lagi saya berpesan kepada bapak dan ibu yang mempunyai anak yang mau dipesantrenkan, kira-kira pilih pesantren yang sesuai dengan ideologi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.